Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Kompleks Pemakaman Sunan Derajat Lamongan. Sambil jalan, kita lanjutkan kisah Nabi Muhammad SAW menyambung video yang kemarin setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94, di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, disinilah dimulai babak baru dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana para pemuka-pemuka Quraisy yang awalnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW kini berubah menjadi kebencian, berubah menjadi kedengkian. Karena apa? Karena patung-patung berhala mereka mulai ditinggalkan oleh umat, dan umat mulai mempercayai, mengimani Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka, para pemuka-pemuka Quraisy, mencoba melobi Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, supaya Abu Thalib mencegah keponakannya untuk berdakwah. Tapi apa yang terjadi? Malah Abu Thalib menjadi backing bagi Nabi Muhammad SAW. Dirasa usahanya gagal mempengaruhi Abu Thalib, kemudian para pemuka-pemuka Quraisy ini melakukan gangguan-gangguan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan. Apalagi Abu Lahab. Setelah turunnya surat Al-Lahab, Abu Lahab beserta istrinya semakin memusuhi Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, rumah Nabi Muhammad SAW dilempari dengan kotoran-kotoran unta. Begitu pula dengan Ummu Jamilah, istri dari Abu Lahab, semakin gencar melakukan umpatan-umpatan dan kedustaan-kedustaan kepada diri Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab tidak sendiri dalam mengganggu Nabi Muhammad SAW. Dia dibantu oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, tetangga Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail, tiba-tiba Uqbah menghampiri Nabi Muhammad SAW dan menjerat leher Nabi Muhammad SAW dengan kain. Dijeratnya kuat-kuat. Kemudian datanglah Abu Bakar menolong Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada Uqbah, "Apakah kamu hendak membunuh seseorang lantaran dia mengatakan bahwa Tuhanku Allah, sedangkan dia datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu?" Gangguan juga datang dari Al-As bin Wail. Dia mencoba memprovokasi umat dengan mengatakan Muhammad menipu sahabat-sahabatnya. Muhammad mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, manusia akan dihidupkan kembali setelah mati. Padahal kita tahu, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon ucapan Al-As bin Wail ini dengan menurunkan surat Al-Jasiyah ayat 24. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Gangguan juga datang dari Al-Aswad bin Abdi Yaqut, di mana apabila ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ejekan,
Hari ini kamu tidak ngomong dari langit. Kemudian ada juga gangguan dari Al-Aswad bin Abdul Muthalib beserta teman-temannya. Ketika kaum muslimin lewat di depan mereka, Al-Aswad bin Abdul Muthalib beserta teman-temannya ini mengejek kaum muslimin. Akibat perbuatan mereka, kemudian Allah menurunkan surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 32 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lewat di hadapannya, mereka saling berkedip mata mengejek. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan sukaria. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka berkata, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Gangguan juga datang dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia mencoba memprovokasi umat dengan mengatakan, Muhammad tidak lain adalah seorang penyihir, dan tidak lain Muhammad itu adalah orang yang memecah belah antara seseorang dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan budak-budaknya. Kemudian Allah merespon ucapan Al-Walid ini dengan menurunkan surat Al-Muddatsir ayat 11-26 yang berbunyi, biarkanlah aku Allah yang bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendiri, dan aku berikan kepadanya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu menyertainya. Dan aku melapangkan kepadanya kehidupan yang selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya adalah dia menentang ayat-ayat kami. Akan aku timpahkan kepadanya siksaan yang keras. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, lalu dia celaka. Bagaimanakah dia bisa menetapkan, kemudian dia celaka lagi? Bagaimana dia menetapkan, kemudian dia memperhatikan, kemudian dia bermasam muka dan merengut, kemudian dia membelakang dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, tidaklah Al-Quran ini melainkan sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Tidaklah Al-Quran ini melainkan perkataan manusia. Kelak aku memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Kemudian gangguan juga datang dari An-Nadhr bin Al-Haris. Ketika Rasulullah SAW berada dalam majelis sedang membicarakan tentang kejadian-kejadian yang menimpa kaum-kaum terdahulu sebagai peringatan kepada umat sekarang, An-Nadhr berkata kepada kaumnya bahwa Muhammad menceritakan dongeng-dongeng manusia purba. Perbuatan An-Nadhr ini disinggung oleh Al-Quran dalam surat Al-Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, semua ejekan, cemoohan, dan gangguan yang dilancarkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau hadapi dengan sikap sabar, tidak lekas marah, lemah lembut, dan suka memaafkan. Dan Allah lah yang memberikan balasan kepada para pengejek itu. Sesudah hijrahnya Nabi, di antara mereka ada yang terbunuh dan ada yang binasa karena penyakit. Allah memberikan balasan kepada masing-masing dari mereka, orang-orang yang suka mengejek ini, orang-orang yang suka mencelah terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Quran Al-Hijr ayat 95-96. Janji Allah dalam ayat di atas terlaksana setelah
Nabi hijrah. Mereka orang-orang yang menghina Nabi Muhammad ini binasa. Ada yang karena terbunuh seperti Abu Jahal, An-Nadhr bin Al-Haris, dan Uqbah bin Mu'aid, dan sebagian lainnya menderita penyakit berat kemudian meninggal dunia seperti Abu Lahab, Al-As bin Wa'il, dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita jeda sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada video yang akan datang. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.